Bismillahirrahmanirrahim. Makanya hati-hati terhadap fitnah. Kenapa? Kita tuh senang sama fitnah. Berapa banyak suami akhirnya berubah ya gara-gara istri. Istrinya ngomong benci sama orang, ikut benci. Padahal suaminya nggak ada masalah. Banyak itu para suami. Istrinya ngomong, saya nggak suka ustadz itu. Ikut-ikutan dia nggak suka sama ustadz itu. Ya gara-gara kemudian istrinya. Jadi sekarang itu agama bukan ngikutin suami, agama ngikutin istri, Pak. Istrinya nggak suka siapa, suaminya ikut-ikutan nggak suka. Itu namanya fitnah itu. Dan itu tidak terasa. Itu tidak terasa, Pak. Makanya itulah yang menjadikan kita harus paham apa bedanya bala dengan fitnah. Maka di sini kita akhirnya paham fungsi kita ketika berdoa Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, itu permintaan kita, permohonan kita, ya Allah jangan engkau menimpakan kepada kami ujian, walaupun kita pasti mendapatkan ujian itu, Pak. Makanya para ulama itu mengatakan, bagaimana kita bisa tidak menghadapi ujian, wong kita pasti akan menghadapi fitnah kok. Fitnah itu setidaknya 4, ujian itu 4, Pak. Pertama, ujian pada diri kita. Pertama itu ujian dari diri kita. Kita diuji dengan kelemahan, penyakit, penderitaan. Itu pasti dirasakan oleh manusia. Hatta Nabi kan diberikan ujian pada dirinya kan. Nabi itu kalau sakit, sakitnya 2 kali sakitnya kita. Wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Saya kalau demam, saya kalau sakit 2 kali demamnya orang biasa. Itu Rasulullah, Pak. Ujian pada diri. Yang kedua, ujian pada keluarga. Kita pasti diuji dengan keluarga. Ada yang diuji dengan paman, ada yang diuji dengan bibi, ada yang diuji dengan istri, ada yang diuji dengan suami, ada yang diuji dengan anak. Makanya kita mendapatkan kehidupan para nabi dan para rasul. Mereka itu semuanya mendapatkan ujian. Ada yang diuji dengan anak, Nabi Nuh. Ada yang diuji dengan istri, Nabi Lut. Ada yang diuji dengan bapak, Ibrahim. Ada yang diuji dengan suami, Asyah binti Muzahim. Ada yang diuji dengan paman, Rasulullah. Kalau kita berpikir secara logika, kenapa sih kehidupan para nabi dan para rasul tidak ideal? Bapaknya beriman, ibunya beriman, anaknya taat, bibinya, keluarga besarnya semuanya taat. Tapi justru yang kita dapatkan di pagelaran panggungnya para nabi itu mendapatkan ujian itu beda-beda. Supaya manusia itu sadar. Wong nabinya aja diuji dengan keluarga, kok apalagi kita? Bukan nabi, bukan rasul. Itu fitrah. Ujian itu kalau tidak datang dari diri, datang dari keluarga. Atau yang ketiga, ujian itu datang dari kehormatan. Kehormatannya dia dilecehkan orang, Pak. Kita ini pasti akan mendapati ada orang-orang yang mencela, Pak. Makanya wailul likulli humazatil lumazah. Kenapa ayat itu Allah turunkan surat Al-Humazah? Ya karena Allah ingin meluruskan manusia. Karakternya manusia itu suka mencela. Ada yang kaya dikit dicela. Ada yang begini dikit dicela. Ya. Akhirnya apa? Allah turunkan wailul likulli humazatil lumazah. Kenapa? Ada orang yang mencela kehormatan kita. Maaf ya Pak, kadang-kadang kita ketemu sama orang, kadang-kadang kita tidak pernah ketemu sama orang, tapi orang itu benci sama kita, padahal bertemu aja belum pernah. Pernah kayak gitu Pak? Saya sering Pak kayak gitu Pak. Orang tuh udah benci banget sama saya, hanya dengan nama Umar Mita, bencinya luar biasa. Ketemu enggak, transaksi enggak, safar enggak, ketemu di masjid enggak gitu. Tapi setiap ketemu tuh matanya melotot dan langsung melengos. Ada Pak. Sampai kadang-kadang kita bingung, salah saya apa sama dia? Tapi itu yang terjadi, Pak. Makanya di Medan, saya itu pernah, Pak. Di Medan, saya kajian di Masjid Al-Jihad kalau tidak salah. Saya pernah ada orang, saya temuin pas wudhu, nggak sengaja. Saya wudhu, kan ketemu dia, saya salaman gitu. Saya tanya siapa namanya. Agak kikuk orangnya ketika saya tanya itu. Setelah itu saya ngisi kajian. Qadarullah habis kajian ketemu lagi. Beliau cerita. Ustadz, saya itu orang Adal itu paling nggak suka sama antum. Gara-gara teman-teman saya ngomong, saya ke masjid ini bukan ngaji sama antum, tapi qadarullah saya pengen sholat duha. Tapi ketika antum menyapa saya, loh kok gini orangnya, kok beda banget. Gitu. Itu menceritakan kepada kita, banyak orang yang nggak suka dengan kehormatan kita, Pak. Padahal kita nggak pernah ngutik-ngutik kehormatan dia. Ada orang yang saya datengin. Saya ketika dia mencela kehormatan saya tanya, saya mencela kehormatan Bapak enggak? Saya pernah nodai kehormatan istri Bapak atau anak-anak Bapak atau profesi Bapak enggak? Enggak Ustadz.
Lalu kenapa Bapak mencela kehormatan saya? Emang kehormatan saya murah? Lalu kehormatan Bapak mahal? Apakah dengan Bapak ngaji? Nggak apa-apa Bapak nggak ngaji sama saya. Nggak ada masalah kok. Tapi kalau sudah mencela kehormatan, kehormatan itu haknya setiap muslim. Karena sesungguhnya kehormatan orang yang beriman sama Allah itu lebih mahal daripada kehormatan Ka'bah. Wa innala hurmatu hadhil Ka'bah a'dham min hurmatil wa innala hurmatul mu'min a'dham min hurmatil Ka'bah. Min hurmati hadal bait. Rasulullah yang bersabda ketika sedang tawaf, beliau berkata, kehormatan seorang mukmin itu lebih mahal daripada kehormatan engkau wahai Ka'bah. Tapi ada yang kayak gitu? Ada, Pak. Kita tidak bisa bertanya, ya Allah salah saya apa? Nggak bisa. Apa sih kok dia benci banget sama saya? Nggak bisa, Pak. Ada orang yang senang menghakimi orang dengan apa yang dia dengar, bukan apa yang dia lihat. Maaf ya, kita udah bareng aja, udah bareng lama. Kadang-kadang ada teman kita menghakimi kita bukan dengan apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar dari orang. Tapi itu menegaskan yang ketiga. Ada orang yang mereka itu menjadi ujian kita pada kehormatan kita. Dan yang keempat, kita diuji dengan harta kita. Entah yang banyak atau yang sedikit. Ya, makanya kalau kita sering bertanya gitu, kenapa orang-orang yang tidak beriman hartanya berlimpah? Adapun orang yang beriman kadang-kadang hartanya tidak berlimpah sebagaimana orang yang tidak beriman. Karena harta itu kalau terlalu banyak justru menjadi fitnah besar. Bukankah nyamuk mati itu karena habisnya darah? Tapi kalau nyamuk belum dapat darah, dia terbang ke sana kemari itu lincah, Pak. Berapa kali kita tepok, tangan kita yang panas, nyamuknya masih berdiri ngeliatin kita di atas. Tapi sekalinya dia nyedot darah terlalu banyak, udah dia disentil dikit terbang, sentil lagi dia terbang. Dia nggak bisa terbang, akhirnya mati, Pak. Karena memang Allah itu terkadang tidak memberikan harta yang banyak kepada orang yang beriman. Karena Allah tahu orang beriman kalau mendapatkan dunia itu justru cobaannya berat. Makanya harta itu yang pas. Kayak air itu, Pak. Air itu kalau satu kolam enak kita pakai, satu bak enak kita pakai. Tapi kalau airnya itu satu lantai, kan bingung mau ngapain air itu satu lantai sampai lantai satu kita tenggelam. Dan itu adalah ujian pada harta. Empat-empatnya dapat, Pak. Kata para ulama salaf, tidak mungkin orang di dunia itu tidak mendapatkan 4 fitnah ini, Pak. Kamu pasti mendapatkan ujian pada dirimu, sampai setingkat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan saya sudah sering sampaikan, Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah satu sahabat yang dijamin surga. Kurangnya apa Sa'ad bin Abi Waqqas? Bukan hanya penduduk surga, doanya itu tidak pernah ditolak, Pak. Coba, Pak, kita bayangkan, Pak. Kalau kita punya tetangga kayak Sa'ad bin Abi Waqqas, Masya Allah, tiap hari kita nempel sama beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas itu doanya nggak pernah ditolak. Ibarat kata untuk menggambarkan doanya seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau beliau itu sudah berdoa ngangkat tangan turun, sebelum turun sudah dikabulkan. Kebanyakan manusia itu apa? Naik turun, dikabulkan juga. Tapi ternyata mendapatkan ujian pada dirinya. Apa ujiannya? Beliau buta, Pak. Di usia senjanya beliau buta. Padahal pemimpin perang. Ahli pemanah. Coba, Pak. Pemanah itu kan yang dibutuhkan penglihatan, Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pemanah handal, Pak. Kalau dulu para sahabat itu memanah bukan 100 meter, Pak. Sampai 500 meter, Pak. Masya Allah ya. Kita manah 10 meter aja, targetnya di mana, panah kita kemana. Kalau dulu para sahabat itu 500 meter. Saya bisa membayangkan itu jaraknya mereka manah itu berarti kekuatannya luar biasa itu. Ngalahin yang sering ke gym itu mungkin. Banget itu sampai 500 meter. Bahkan kalau saya pernah dengar di Turki kalau tidak salah. Dulu kerajaannya Khilafah yang terakhir itu sampai 700 meter mereka itu kalau mana. Saya nggak bayangkan tuh setinggi apa dan seberapa kuatnya mereka narik. Sa'ad bin Abi Waqqas buta, Pak, diuji dengan dirinya. Kita mendapati ada ujian pada keluarga sebagaimana Rasulullah diuji juga dengan pamannya. Dan itu menjelaskan kepada kita pasti ujian itu akan datang. Makanya akhirnya ketika kita tahu ujian itu tidak bisa dihilangkan, maka kita berdoa Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih.
شكرا هديت قلبي شكرا